Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi di channel Bincang Bola guys. Oke baiklah guys, Community Shield sudah selesai. Berarti sebentar lagi kita akan memasuki musim baru Premier League ya guys ya. Skor akhir Crystal Palace menang adu penalti 2-2. Skor waktu normalnya itu 2-2. Gue bakalan bahas secara singkat pertandingan tadi yang semua di sini menurut pendapat gue semua, dan ada beberapa yang gue ambil dari sumber-sumber seperti Sky Sport ya guys ya. So keep watching ya guys ya. So belum ngopi guys. So untuk pertama, starting line up Crystal Palace menurunkan mantan kiper MU ya guys ya, Dean Henderson, mantan pemain Wolfsburg Lacroix, Mark Guehi, Omar Richards, Munoz, Adam Wharton, Kamada, Michel, Eze, Sar, dan Mateta ya guys ya. Sedangkan Liverpool sendiri menurunkan 4 dari 5 pemain barunya ya guys ya, Ekitike, Rich, Frimpong, dan Kerkes ya guys ya. Di sini jujur aja setelah gua menonton, dengan awalnya sih gue semangat ya karena Ekitike-nya debutnya bagus ya guys ya. Cuma setelah golnya menit keempat loh guys, gol Ekitike itu. Setelah gol Ekitike tercipta, Crystal Palace bermain ngotot dan langsung nyerang guys. Crystal Palace mengandalkan bola-bola long ball guys. Dan jujur aja menurut gue itu terbukti sangat efektif lawan Liverpool guys. Dimana untuk sekarang Liverpool mengandalkan one touch passing ya guys ya. Yang gue lihat tadi ya guys ya. Dia nggak terlalu banyak sentuhan. Jadi dapat bola passing. Beda banget gaya bermain mereka seperti dulu yang menggunakan direct ball ya guys ya. Perbedaannya guys, zaman dulu sama sekarang itu, yang balik lagi ya guys ya, ini dari pendapat gue ya guys ya. Liverpool di sini benar-benar memanfaatkan kecepatan Frimpong dan Kerkes guys. Sumpah kalau lu nonton tadi itu, Frimpong, Kerkes itu tidak berhenti lari guys, benar-benar nggak berhenti lari. Sedangkan si Crystal Palace ini guys benar-benar mengandalkan counter attack, dan sekali counter attack itu langsung berhadapan sama Alisson guys, benar-benar one on one sama Alisson guys. Nah seperti biasa ya guys ya, Liverpool make selalu apa istilahnya sih, 4 backnya itu selalu berada di second line ya guys ya, di garis tengahnya itu ya guys ya, di tengahnya itu, sehingga si Eze, Sar, dan Mateta tuh enak banget dapat bola long ball langsung dari Lacroix, Richard, sama Guehi guys. Dan yang gue lihat di sini Konate, Van Dijk lumayan keteteran ya guys ya, karena kayaknya beneran jadi kelihatan lobang di mereka berdua ya guys ya. Dan juga di samping yang Frimpong dan Kerkes itu sering overlap, Konate sering banget ngisi posisinya Frimpong guys, sehingga si Jones ini langsung ngedrop posisinya Jones sama Sobo, langsung nge-backup posisinya si Van Dijk sama Konate ini karena mereka ketinggalan jauh guys, yang gue lihat tadi ya guys ya. Tapi jujur aja permainan sih 90 menit seru ya guys ya, main seru sih, cuma hasilnya yang gak berpihak kepada Liverpool ya guys ya. Gol kita lihat untuk statistik babak pertamanya ya guys ya, kita menang 2-1 di babak pertama ya guys ya. Ekitike asisnya Florian Wirtz. Frimpong sumpah keren banget golnya. Gue pikir
golnya itu di flag guys. Ternyata maksud dari gol Frimpong ini sebenarnya itu crossing guys, crossing ke tiang jauh, tapi bolanya muter masuk ke gawang. Mateta penalti itu pelanggaran dari yang nggak perlu banget dari Van Dijk sih sebenarnya. Dia ngenabrak si Mateta apa Eze tadi yang ditabraknya itu. Ditabrak, akhirnya jatuh, bam penalti. Ya jelas penalti sih menurut gua karena Van Dijk gak nyentuh bola ya guys ya. Untuk posisinya aja sudah jauh berbeda ya guys, 58-42 ya guys ya. Sini kelihatan banget Liverpool menguasai jalannya pertandingan di babak pertama dengan possession yang cukup lumayan sih menurut gua, dengan taktik bermain one touch pass, sedangkan si Crystal Palace sendiri benar-benar ngandelin counter attack guys. Counter attacknya tuh langsung dari defensive line belakang tembak ke depan. Eze sama Sar tugasnya nyari bola, kejar Mateta di tengah, nunggu. Mateta striker yang menurut gua once to watch sih. Menurut gua top skor Olimpiade kan. Menurut gua once to watch sih. Bisa dibilang kalau performanya menjanjikan musim ini sama Crystal Palace, bisa jadi bakalan diincar klub-klub gede ini guys. Nah full time-nya jadi 2-2 ya guys ya. Waktu normal itu 2-2. Sar cetak gol menit 77. Asisnya Adam Wharton, salah satu incarannya Liverpool juga dari musim kemarin sejak dia di Blackburn. Adam Wharton selalu jadi incaran Liverpool, tapi untuk sekarang dia lebih milih Crystal Palace ya guys ya. Untuk possessionnya sendiri full time itu 59 ya guys ya. Kelihatan banget Liverpool benar-benar menguasai jalannya pertandingan. Awal babak kedua Ekitike nyaris nyetak hat-trick ya guys ya. 2 peluang emas ditepis sama Dean Henderson guys. Benar-benar ditepis sama Dean Henderson. Untuk performa sendiri Dean Henderson keren banget sih. Gue positioningnya sebagai kiper itu gokil sih. Dean Henderson gue nggak tahu kenapa. Ya saingannya sih di MU emang De Gea sih ya guys ya. Jadi bingung juga sih. De Gea lagi usia emas waktu itu kan. Untuk foul-nya sendiri masih sama ya guys ya. Dari setiap pertandingan tuh Liverpool selalu memiliki foul yang sangat banyak ya guys ya. Foul-nya karena memang Liverpool mainnya sangat agresif ya guys ya. Main tabrak-tabrak ya Liverpool. Shot off targetnya 6. Terbukti ya guys ya Liverpool menguasai pertandingan, tapi hasil akhir nggak berpihak ya guys ya. Shot on targetnya 5. Ini semuanya peluang ditepis semuanya sama Dean Henderson. Dua dari Ekitike, satu salah, satu lagi Soboslai, gue lupa satu lagi siapa yang on target. Itu semuanya langsung ke kiper guys. Ini full time-nya ya guys ya. Nanti gue bakalan liatin di slide terakhir siapa aja yang ngegolin pas penalti ya guys ya. Nah ini menurut gue ini sih pendapat masing-masing aja ya guys ya. Maksud gue selera masing-masing bagi teman-teman yang nonton sih menurut gue. Bagi gue key player sebelum ada Morton itu digantikan tadi menit 78 ya, 78 atau berapa gitu. Dia adalah key player menurut gue guys. Kenapa? Pertama dia memegang kendali bola dari Crystal Palace guys. Sebenarnya gue kalau Daichi Kamada itu bagus banget tadi main guys di awal pertama, tapi sayang dia cedera. Menit 20 dia digantikan sama siapa tadi itu, gue lupa siapa sih tadi, gue lupa. Pokoknya Daichi Kamada main cuma sekitar 20 menitan, habis itu cedera, digantiin, sehingga motor mereka tinggal di Adam Wharton ini guys. Adam Wharton seringkali intercept ngegagalin
seluruh bola yang disalurkan ke trio midfieldernya Liverpool tadi guys. Trio midfielder Liverpool tadi itu ada Curtis, Reds sama Sobo. Sobo tadi lumayan bagus sih mainnya menurut gua. Cuma terlalu banyak apa sih istilahnya? eh Tidak, awarenessnya kurang guys. Menurut gue ya guys ya. Jadi penglihatan dia sekitarnya itu agak kurang menurut gue. Jadi kebanyakan salah-salah passing gitu kan yang gue lihat. Kalau Reds, kalau Florian Reds menurut gue lebih ke belum terbiasa sama skema Liverpool. Menurut gue ya. Jadi mainnya sedikit agak canggung sih gue lihat tadi Florian. Overall overall dia satu assist sih guys. Jadi kalau menurut gue sih ya oke lah. Jadi untuk tadi itu guys, performa Liverpool ibaratnya skuad lama Liverpool itu nggak ada yang bagus menurut gue guys. Yang bagus itu malah pemain barunya guys. Koneksi pemain barunya sangat-sangat gila tadi guys. Gak ngerti gue kenapa guys. Tapi pemain-pemain lamanya itu menurut gue, apalagi Gakpo sama Salah. Jujur aja gue gedek banget tadi ngelihat main Gakpo sama Salah guys. Gedek banget gue ngelihatnya. Gakpo dapat bola hilang, dribble hilang. Salah dapat bola langsung diintercept. Soalnya lawannya Guehi kan. Guehi sama Lacroix itu sumpah gokil sih tadi sih. Tapi yang gua highlight cuma dia karena dialah yang menurut gua ya, bukan menurut analis yang lain ya. Untuk analis dunia itu man of the match-nya Dean Henderson ya guys ya. Nanti bakalan gue jelasin kenapa. Tapi menurut gue dialah yang sebenarnya man of the match guys. Adam Wharton ini guys. Kalau di Liverpool sendiri, gue sangat-sangat kepincut banget sama mainnya Kerkes guys. Di samping dia punya kecepatan guys. Tadi dia berapa kali tackle, intercept bolanya bersih semua, nggak ada yang pelanggaran guys. Dia overlap balik ke belakang itu cepet banget karena dia memang punya kecepatan kan, dan di samping juga karena mungkin cuaca panas semua pemain itu kelihatan capek banget guys, capek banget, banyak yang kram. Nah akhirnya pokoknya dia itu main sampai menit 77-78 diganti sama Robo. Nah pokok gol kedua Crystal Palace dicetak sama Ismail Assar itu kesalahan siapa guys? Kesalahan Gakpo. Gakpo dapat bola hilang, bam langsung nggak, pemain belakang nggak ada yang siap guys. Adam Wharton langsung passing lewat 3 pemain guys. Lewat dari midfielder itu dia passing di lini tengah, passing lewat semua guys. Semuanya bengong guys. Termasuk VVD sama ibu pun nonton guys. Nonton, Kerkes pun nonton ngeliatin passing Adam Wharton tadi. Sehingga akhirnya Ismail Assar berhasil menyamakan kedudukan tadi guys. Nah menurut sumber yang gue baca, Sky Sport, ESPN, BBC, man of the match-nya adalah Dean Henderson ya guys. Kayak gue bilang tadi, save-nya banyak banget guys. Termasuk dia menggagalkan penaltinya Alexis McAllister guys. Penalti Alexis McAllister itu digagalkan tadi guys. Dan hampir semua penalti Liverpool itu tebakannya bener guys. Nah, itu mungkin yang menurut gue membuat dia jadi man of the match guys. Pokoknya dia gokil sih tadi, gue nggak bohong sih tadi, gokil banget ini kiper. Gue nggak tahu kenapa. Pokoknya sejak dia juara FA, pokoknya sejak musim kemarin itu kan Dean Henderson ini bisa dibilang menjanjikan performa guys. Pokoknya sejak keluar dari MU aja. Performanya benar-benar menjanjikan sekali guys. Yang merubah apa sih istilahnya, merubah tatanan
goalkeeper di Crystal Palace ini guys. Dulu kan Crystal Palace ini kipernya sebelum Dean Henderson itu kan Vincent Guaita. Vincent Guaita pindah ke, seingat gue Girona, pindah ke Girona. Dia dipinjem ke MU. Dari MU dia balik, dari Crystal Palace dia balik lagi sebentar ke MU, habis itu ditebus sama Crystal Palace guys. Bam, jadi kiper terbaik sekarang menurut gue sih sejauh ini ya. Sejauh musim kemarin sih. Cuma emang ya belum rezeki aja dia harus bersaing dengan Pickford di timnas ya guys ya. Pickford di timnas hampir tidak tergantikan guys. Gue nggak tahu kenapa sih. Padahal Everton kebobolan paling banyak musim kemarin guys. Hampir degradasi kan. Selanjutnya ini statistik Mo Salah di pertandingan tadi guys. Lo bayangin guys, penalti. Gue jadi keinget penalti lawan Athletic Bilbao guys, sama guys. Sama banget penalti lawan Bilbao kan dia miss, nggak masuk juga. Itu sama banget gaya nendang, arah tendangan itu melambung ke atas guys. Dia cuma dapat satu shot on target guys. Dribble sukses rate-nya aja nggak ada. Duel pun nggak ada. Ada 6 total dia duel, nggak ada yang benar guys. Terus pas akurasinya juga cuma 65% guys. Makanya gue agak gedek sama ini winger tadi main, walaupun cuma Community Shield sih guys, Piala Ciki. Cuma jujur aja gue nanti 38 pertandingan ke depan nanti kayak gimana gitu loh. Masa semua fans Liverpool ini udah cinta banget sama Salah ini sebenarnya guys. Cuma gue ngelihat satu pertandingan tadi itu aja udah gedek, apalagi nanti 38 pertandingan dia begitu guys. Itu guys, apakah sudah patut dia untuk tidak diperpanjang kontraknya lagi guys? Kontraknya kan habis musim depan, musim satu lagi kan, masih ada 2 tahun lagi kalau nggak salah. Kemarin baru perpanjang kontrak kan. Nah itu guys. Apalagi Gakpo guys. Gakpo gue gedek banget ngeliat mainnya tadi guys. Sumpah. Gue jadi pelatih sih tadi. Gue tarik dari menit berapa itu tadi tuh guys. Gue tahu apakah Arne kehabisan stok winger. Padahal masih ada Harvey guys. Harvey Elliott bisa ditaruh di kiri kan. Gantiin itu Gakpo. Itu aja sih gue gedek ya tadi. Gakpo dengan fatal sih menurut gue kesalahannya tadi guys. Dia nggak ngelihat ada lawan di belakangnya, jadi pas dia balik badan kaki lawan masuk di steal bolanya guys, dan bersih itu bola yang didapat guys. Makanya sehingga gol kedua tercipta dari Ismail Assar tadi guys. Nah inilah kurang lebih ya guys ya, full time Crystal Palace Liverpool 2-2, skor akhirnya 3-2 penalti ya guys ya. Ini Salah miss penalti, Mateta cetak gol, McAllister save, Endo nggak ada ya, Endo nggak ngambil penalti tadi ya lupa. Eze sempat di save, ada harapan sebenarnya tadi guys pas Eze ini gagal penalti. Gakpo masuk, Sar masuk, Elliot tadi jelek banget penaltinya sih, makanya gampang di save sama Dean Henderson kan, pelan soalnya. Terus udah kurang lebih Devini ini pemain muda guys, baru debut tadi guys, masuk menit 92, gantiin Mark Guehi karena Mark Guehi cedera kan. Masuk dia gol, dia penentu kemenangan Palace tadi penalti. Keren sih menurut gue sih. Nyaris juga cetak gol kemenangan setelah dia masuk, dia dapat peluang itu tipis banget ke gawang Ali guys. Begitulah ya guys ya, sepak bola ya guys ya. Ada menang, ada kalah. Jadi kita harus terima ya guys ya.
apapun apapun hasilnya, yang penting kita tetap dukung klub kesayangan kita ya guys ya. So see you on the next video guys. Bye bye. Bye bye guys.